Halo Cancer, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia, Cancer Sun Moon Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Ini adalah readingan tahunan untuk tahun 2021, sneak peek maksudnya, ataupun apa ya, gambaran secara garis besar energi dan mungkin hal-hal yang ada di 2021 di saat aku memfokuskan pada energi Cancer di 2021 ya. Tentunya tidak akan resonate untuk semua orang dan mungkin pada saat ini baik ada yang sudah mulai mungkin mendapatkan hint-hint gitu ya dari sekarang karena dibuatnya adalah sebelum 2021. Tapi mungkin juga belum belum ada hint sama sekali gitu ya, karena ini adalah untuk tahun 2021. Cuman, aku mau pesankan, selain masalah ini bisa resonate bisa tidak gitu ya, tetapi juga kalau kalian melihat ada hal-hal yang tidak kalian harapkan atau inginkan, jadi kalian bisa mengantisipasi hal tersebut gitu loh. Semua bisa dirubah kok, kalau kamu pengen merubah itu bisa saja gitu ya. Jadi bisa bisa dicegah ataupun bisa diganti gitu dengan apa yang kalian inginkan, karena kalian adalah arsitek kehidupan kalian sendiri, ya. Jadi, awalnya kita akan mulai dari oracle, lalu kita akan, masuk ke pembacaan tarotnya. Nanti tarotnya akan aku bagi jadi 3 bagian, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga untuk 2021. Awalnya kita akan membuka dengan oracle, card yang aku sudah tarik dari beberapa deck ya, pesan-pesan, tema, dan lain sebagainya. Oke? Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik dan, ambil yang kalian butuhkan ya. Ambil yang kalian butuhkan, ambil yang bermanfaat dan berguna, tinggalin sisanya. Kalau kalian ngerasa nggak cocok dengan pembacaannya, dengan tarot reader-nya, dengan style tarot reader-nya, please silahkan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kalian. Dan sebelum aku mulai, aku mau berterima kasih atas support dan dukungan kalian, untuk channel ini. Terima kasih banyak. Oke, kita langsung masuk saja ke pembacaan tarot 2021 untuk Cancer. Oke, kita punya Death card ya. Kalau aku lihat Death card ini lebih kepada transformasi. Transformasi adalah di mana sesuatu yang berakhir, sesuatu yang sudah sudah mencapai satu ending gitu ya, mencapai satu akhir penyelesaian gitu ya. Sesuatu yang mati berganti dengan kehidupan yang baru, berganti dengan hal yang baru. Tertutupnya satu pintu, membuka pintu lain ya. Jadi ini adalah transformasi, kebangkitan kembali gitu loh. Nah, kalau aku melihat ini, aku lebih melihat rasanya gitu ya. Ada hal yang mungkin kalian tinggalkan di 2021. Mungkin ada hubungan, pekerjaan, ataupun kebiasaan-kebiasaan, cara hidup kalian, cara berpikir kalian, dan lain sebagainya. Yang mungkin perlu diperbaharui gitu loh, atau perlu ditinggalkan, atau perlu dirubah gitu ya. Atau buat beberapa dari kalian, kalian mempunyai dealing dengan Scorpio. Aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, entah kenapa. Regeneration sama gitu ya. Ini intinya ceritanya sama. Regeneration adalah satu kehidupan yang timbul dari hal yang sudah berakhir gitu loh. Hal yang kita lihat udah kayak aduh mungkin kayak nggak mungkin, atau mungkin kalian melihat itu sebagai satu kegagalan, sesuatu kehilangan, hal-hal semacam itu gitu ya. Dan mungkin kalian kayak nggak bisa ngelihat bahwa, habis ini ada hal yang baik gitu. Tetapi di sini aku lihat adalah
ada sesuatu yang perlu kalian lepaskan. Karena apapun hal itu banyak menghambat. Menghambat kalian, membuat kalian mungkin terluka, membuat kalian punya masalah, membuat kalian tidak berkembang, membuat kalian sedih, dan lain sebagainya. Dan mungkin hal ini sudah kalian pertahankan, coba untuk jalani, coba untuk fight, untuk udah segala macam, dan kalian bahkan mungkin sudah merasa gitu ya, bahwa hal ini tuh sebenarnya sesuatu yang kalian sendiri tahu bahwa itu tuh hal yang sudah berakhir, tapi mungkin masih kalian genggam, ngerti nggak? Kadang-kadang sering loh terjadi seperti itu. Kita berusaha mempertahankan satu situasi, kondisi, orang, dan apapun yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi kita kita hidupkan gitu ya, ataupun sesuatu yang memang sudah selesai gitu ya, tetapi kita masih masih berusaha untuk menggenggam itu, untuk mempertahankan itu, gitu loh. Padahal itu cuman bikin kita stuck, itu cuma bikin kita nggak kemana-mana. Sering terjadi hal seperti itu, ya. Nah, di sini aku lihat eee, waktunya untuk kalian melepaskan segala hal. Mungkin ada bukan masalah yang besar-besar seperti hubungan dan lain-lain, mungkin dari satu kebiasaan gitu ya. Kebiasaan yang selama ini bisa jadi membawa kalian ke dalam masalah atau kesulitan, kesulitan dalam pekerjaan atau kesulitan saat kalian, eee, berhubungan dengan orang gitu loh. Bisa jadi hal ini membutuhkan kalian untuk introspeksi, introspeksi untuk melihat ke dalam gitu ya. Apa sih yang harus gue benahin? Apa sih yang harus gue copot-copotin gitu ya, dari cara-cara gue yang udah nggak berlaku atau udah expired gitu loh, ya. Unbound. Gila loh, ini tuh 3 kartu, message-nya tuh hampir-hampir sama, yaitu mengikhlaskan, menuluskan, melepaskan satu hal, satu situasi, kondisi, hubungan, orang, eee, dan lain sebagainya yang kalian pegang erat. 3 kartu ini beritanya sama, cerita dan pesannya sama. Di mana kalian harus mengganti ataupun melepaskan dan mengganti gitu ya. Melepaskan dengan ikhlas. Termasuk juga apa ya, ya tadi itu melepaskan seperti kayak ada satu pattern gitu loh di dalam kehidupan kalian. Nah, masing-masing beda gitu ya. Ada mungkin di bidang percintaan, ada mungkin di bidang, kalian dengan pekerjaan kalian, ada mungkin bidang kalian dengan diri kalian sendiri, gitu loh. Jadi masing-masing bisa diterapkan sendiri-sendiri ya. Tetapi aku lihat ada pattern, ada satu satu perilaku atau satu perbuatan atau satu kebiasaan atau satu cara di dalam kehidupan kalian yang mungkin itu, mmm, apa ya, sering kalian lakukan dan menyebabkan satu masalah, ataupun kalian mungkin melihat pattern apa, pattern kok gue dalam pekerjaan gue tuh selalu kepentok sama satu hal ini ya, ataupun dalam hubungan, kenapa gue berhubungan dengan orang yang selalu suka selingkuh, orang yang selalu suka ghosting, orang yang begitu-begitu terus, ataupun mungkin kamu berhubungan dengan orang yang putus nyambung, datang pergi gitu ya. Kenapa sih ini tuh nggak pernah bisa selesai? Nah, kadang-kadang kita tanpa sadar memberikan izin itu, gitu loh. Akan sesuatu terjadi kepada diri kita, padahal kitanya sibuk bilang, "Kenapa sih begini? Gua nggak suka, gua kesel, gua marah, gua sakit," dan lain sebagainya. Tapi kamu terus bukain pintu. Ibaratnya kamu marah-marah di dalam rumah kamu ada tikus, padahal kamu tiap hari buka ngejablakin aja itu, pintu sebesar-besarnya, ya segala sesuatu bisa masuk, gitu loh. Nah, ada pattern yang mungkin terulang terulang terulang, dan ini perlu kalian lihat, gitu loh. Penyebabnya mungkin bukan hanya dari pihak luar,
Tetapi hanya mungkin contoh gitu ya, contohnya. Kalian mungkin merasa, gua beberapa kali pacaran, ketemu dengan orang yang sikap dan sifatnya tuh hampir-hampir sama. Seperti gua berpacaran dengan orang yang sama di badan yang berbeda. Nah itu mulai tanda tanya. Tanda tanyanya dengan apa? Bukan kepada orangnya. Mulai lihat di balik coba ininya, lensanya ke kalian. Coba lihat, apa yang menyebabkan kalian ketemu lagi dengan orang seperti itu, mengalami lagi hal yang seperti itu. Itu dari contoh masalah percintaan. Itu masih banyak gitu ya, tetapi itu hanyalah contoh. Nah, ini yang harus banyak dirubah dan aku melihat dari masalah death itu ya, ini adalah perbaruan. Kalau kalian ingin berkembang, kalian ingin lebih maju, kalian lebih ingin baik, ini yang harus kalian lakukan, perombakan gitu loh. Inspiration and courage ya. Dan untuk mengadakan hal ini kita harus punya keinginan. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian melihat ada motivator gitu ya, ataupun orang yang kata-kata yang menginspirasi kalian, ataupun cerita orang yang menginspirasi kalian. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kalian juga banyak ada apa ya, ada kejadian atau ada situasi atau ada memang orang yang mengencourage atau apa ya, seperti membangun kalian untuk bisa kuat dan untuk bisa melakukan apa yang kalian ingin lakukan gitu ya. Tapi aku melihat ya kalian terinspirasi akan sesuatu atau seseorang sehingga kalian mempunyai satu kemauan, satu niat gitu ya. Nah itu bangun bangun bangun, bangun jiwamu. Jadi kelilingi dan isilah pikiran dan dirimu dengan hal-hal yang positif. Kalau kita sering mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, kitanya pun akan terkontaminasi dengan hal tersebut. Kita mengelilingi diri kita juga dengan orang-orang yang toksik, kitanya pun lama-lama akan jadi toksik gitu loh. Ini kadang-kadang nggak disadari. Ya, kadang-kadang enggak kok, kan gue udah temenan sama dia udah lama, tapi dampaknya apa, itu selalu ada. Kita berteman dengan orang yang selalu komplain, sedikit ini komplain, nggak bisa ini komplain, nggak bisa itu komplain. Akhirnya apa? Kita menjadi orang juga yang mentalnya mental victim. Mentalnya mental, ya itu komplain. Tapi kita mengelilingi diri kita dengan orang yang inspiration, mengelilingi dengan orang yang ya orang yang punya energi yang semangat, maju, pantang mundur, positif. Otomatis itu akan membangkitkan juga energi kita ke frekuensinya mereka. Gitu. Jadi baik-baiklah kamu melihat sekelilingmu, baik-baiklah kamu memfilter apa yang masuk ke dalam pikiranmu dan ke dalam dirimu dan ke dalam jiwamu dan ke dalam hatimu. Oke? Trust, leap into the unknown. Have faith and move forward. Believe you will fly. Percaya. Percaya walaupun hal yang kamu mau lakukan atau situasi yang kamu hadapi ini, kamu tuh kayak nggak tahu gimana gitu ya. Kadang-kadang itu membuat kita takut, kita jadi insecure gitu ya, ngerasa nggak nyaman. Padahal kita mau, tapi kita penuh keraguan, penuh ketakutan. Ya, ini masalah keyakinan. Keyakinan terhadap diri kamu sendiri. Kalau yang aku lihat di sini ya, maksudnya yakin akan kapasitas kamu, yakin akan kebisaan kamu, yakin akan skill kamu, yakin akan kemampuan kamu.
Dan kadang kita terlalu fokus dengan kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakbisaan kita, tapi kita nggak lihat kelebihan kita tuh apa aja, keunikan kita tuh apa aja, gitu loh. Kemampuan kita tuh apa aja, tapi fokusnya ke hal-hal yang bikin kita ciut, gitu loh. Nah, fokuslah kepada hal-hal yang bikin kita kayak harimau, ngaum, gitu. Heart-to-heart conversation. Honestly, discuss your feeling with each other. Kalau yang aku lihat dari kartunya, mungkin di tahun 2021 ataupun kalian memang punya sifat yang suka mendem, mengatakan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan perasaan kalian ataupun menyimpan gitu ya, menyimpan. Kalau yang aku lihat di sini ajakannya atau message-nya adalah ya kalian harus lebih jujur dengan perasaan kalian, dengan orang yang berhubungan dengan kalian. Mungkin buat beberapa kesel, lebih baik gue nggak usah ngomong, gue diemin aja. Mungkin ada yang suka silent treatment, mungkin suka ada yang stonewalling ya, mungkin ada yang suka ya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tapi dalamnya kenapa-napa. Nah di sini aku lihat mungkin kalian mau coba gitu ya, karena hal mengenai kejujuran mengkomunikasikan hal-hal yang kalian rasakan itu membantu kelanggengan hubungan kalian dengan pasangan, dengan orang lain gitu ya, orang-orang yang dekat dengan kalian. Tapi aku juga melihat di sini bisa jadi kalian punya mungkin dealing dengan seseorang dan ada hal-hal yang kalian simpen. Buat beberapa mungkin kalian suka dengan seseorang gitu ya, ataupun mungkin kalian punya satu masalah dengan seseorang. Nah, di sini aku lihat mungkin di tahun 2021 ini ada satu keinginan atau satu dorongan di mana kalian ingin membicarakan hal tersebut. Summer. Everything that you are asking for become yours in summertime. Summertime ini kayaknya waktu-waktunya kamu ulang tahun, mendekati kamu ulang tahun ya ini ya. Dan kamu akan mulai melihat perkembangan, mulai melihat peningkatan dan hal yang membuat kamu happy ya. Buat beberapa dari kamu ya mungkin apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, ini bisa kamu mulai rasakan di Juni, Juli gitu. Ya, oke, kita langsung masuk ke tarotnya. Aku akan baca dalam upright ya. Semuanya. Cancel. Oke. 7 of Wands. 3 of Swords. The High Priestess. Buat beberapa dari kamu mungkin di awal pertama tahun 2021 banyak seperti ya itu agak sekretif gitu ya, sekretif. Buat beberapa dari kamu sibuk belajar. Aku melihat di sini kamu belajar. Buat beberapa dari kamu ada satu ketertarikan tentang mungkin tarot atau astrologi atau hal mengenai itu ya, tapi mengenai spiritual juga. Cuman aku melihat secara generalnya gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu mau memulai memulai channel tarot, bisa jadi gitu ya. Cuman spesifik sekali yang tadi. Cuman aku lihat di sini kayak kamu tuh entah berguru atau memang kamu sekolah gitu ya. Sekolah atau kamu kursus atau kamu mempelajari sesuatu lewat internet, YouTube atau platform lainnya. Beberapa dari kamu aku lihat tuh lebih defensif gitu ya, tetapi aku melihat di awal tahun 2021 kamu lebih lebih ya ini yang tadi, lebih jujur mengatakan, mengungkapkan apa yang menurut kamu benar
apa yang menurut kamu itu adalah apa yang kamu yakini dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang mungkin hal-hal ini tidak disetujui orang lain. Bisa jadi kamu punya satu planning yang ditentang gitu ya. Ditentang mungkin dari keluarga kamu atau mungkin teman-teman kamu ataupun mungkin pasangan kamu. Tapi aku melihat di sini kamu kayak menarik diri gitu loh. Di tahun 2021 awal nih ya, bagian pertama, kamu lebih banyak sendiri, mungkin kamu lebih banyak ngerjain sesuatu di rumah gitu, ataupun ya pokoknya kayak kamu tuh agak menarik diri dari crowd gitu ya, dari kehidupan sosial. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini bisa jadi kamu mengkonfront seseorang di sini, mengkonfront seseorang tentang masalah hubungan dan apa yang kamu ketahui selanjutnya ini mengecewakan kamu gitu loh, mengecewakan kamu dan membuat kamu tuh jadi kayak mati rasa gitu loh sama mereka gitu. Aku lihat di sini ada hal seperti itu ya. Jadi ada orang mungkin yang nggak jelas, nggak ini gitu ya, dan selama ini mungkin kamu sudah biarin, dan akhirnya kamu akhirnya ngomong gitu sama mereka. Cuman aku melihat juga pesan di sini. Di sini kamu belajar kayak ini tuh kayak kamu menyetop sesuatu gitu loh. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu membiarkan orang. Ada seseorang yang kamu biarkan melakukan satu hal yang ya bisa jadi yang tadi aku cerita, datang dan pergi. Cuman di sini aku lihat kamu belajar bilang tidak gitu loh. Belajar bilang tidak, menyetop perbuatan orang yang tidak menyenangkan gitu ya. Kamu udah nggak mau lagi sakit hati. Memang dengan belajar bilang tidak itu kadang itu tidak langsung berjalan dengan baik, mulus, diterima ya. Sering kali saat kita mulai belajar bilang tidak gitu ya dengan siapapun, orang akan marah. Karena apa? Yang tadinya mereka bisa manfaatin kita, yang tadinya mereka bisa mempergunakan kita dan memperlakukan kita dengan seenak-enaknya, akhirnya nggak punya victim lagi, dia nggak punya korban. Sehingga apa? Mereka marah. Saat mereka marah, mereka bisa meng-accuse kita, bisa bilang kita ala bela gitu ya, bisa bilang apa aja tentang kita gitu ya. Dikarenakan apa? Ketidakterimaan mereka di mana kita berubah, di mana kita mulai memprotek diri kita. Nah, saat kita menunjukkan hal tersebut bahwa gua melindungi diri gue, biasanya orang yang terbiasa melakukan hal yang kurang baik kepada kita akan menjadi tidak suka dan akhirnya mereka melakukan sesuatu untuk menghukum kita gitu loh. Nah, ini yang aku lihat indikasinya seperti itu. Cuman kalau yang aku lihat kamu sudah tahu dan kamu sudah mempelajari, kayak udah tahu jalannya gitu loh. Jalan caturnya tuh kemana tuh gue udah tahu langkah lo mau kemana gitu loh. Sehingga kamu di sini ya bersiteguh dengan pendirian kamu sih kalau yang aku lihat gitu ya. Oke, kita lihat di part kedua. Cuman kalau aku lihat di sini ya, kamu mungkin punya satu keinginan. Ini tadi kan masalah hubungan. Tapi aku lihat di sini kamu punya satu keinginan yang tadi ditentang. Ini membuat kamu kecewa karena apa? Orang-orang yang kamu harapkan bisa mensupport kamu, mendukung kamu, kamu lihat mereka tidak gitu loh. Bahkan mungkin menentang. Sehingga akhirnya apa? Kamu merasa gue lebih baik nyimpen ini sendiri deh. Gue rencana gue nggak perlu gue ceritain sama orang. Apa yang gue mau lakuin, gue lakuin sendiri aja gitu loh. Part kedua ya. 6 of Wands, 3 of Wands, 4 of Pentacles.
Kalau aku lihat di sini di bagian kedua tahun 2021, apa yang kamu kerjakan aku lihat sudah mulai mulai menunjukkan adanya satu perkembangan. Kalau kamu melakukan sesuatu yang mengharuskan kamu mengekspos usaha kamu, mengekspos karya kamu, aku lihat kamu mulai melihat ada orang yang perhatian, ada orang mulai notice gitu loh. Tapi aku lihat di sini, kamu merasakan selain hal tersebut gitu ya, kamu mungkin mendapatkan perhatian juga dari orang lain gitu ya, mendapatkan perhatian-perhatian dari orang sekeliling kamu gitu loh. Yang tadinya kamu pikir, "Kok gue sendirian, nggak ada yang peduli sama gue, nggak ada yang perhatiin gue." Kamu mulai ngeliat, kok ada yang perhatiin aku ya? Ada yang ngasih aku ini, ngasih aku itu gitu ya, ataupun cuma nanyain kamu, nanyain mungkin kerjaan kamu, nanyain mungkin karya kamu, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat di sini kamu, eee, mulai merasakan ada satu perkembangan gitu loh di dalam, kehidupan kamu, ya. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi di sini ada orang yang menawarkan sesuatu, memberi sesuatu ya. Bisa jadi dia ya tadi, menawarkan perhatian, menunjukkan ketertarikannya sama kamu, gitu ya. Dan mungkin, ini membuat kamu ya happy lah pastinya gitu ya. Di sini aku lihat kamu menunggu gitu loh, menunggu, kamu lihat bahwa hal yang kamu lakukan ini, eee, udah mulai gitu ya, udah mulai memperlihatkan kemajuan. Nah, kamu lagi apa ya, seperti kayak nunggu hal ini berkembang seperti apa yang kamu mau, gitu loh. Tetapi kamu lihat udah mulai berkembang, kemajuannya ada, progresnya ada, gitu ya, baik di dalam hubungan kamu, baik di dalam, pekerjaan bisnis kamu. Aku lihat di sini di part kedua kamu mulai melihat perkembangan, gitu ya. Walaupun mungkin buat beberapa dari kamu, kamu lihat mungkin ini bukan sesuatu perkembangan yang luar biasa besar atau jeder, tapi bisa jadi loh, ini bisa jadi, ya, bisa jadi memperlihatkan hasil yang lumayan bikin kamu seneng gitu loh, bikin kamu seneng. Cuman kembali lagi aku lihat, seperti kamu menutup gitu loh, menutup, dari sebenarnya lingkungan kamu sih. Mungkin kamu lebih terbuka dengan orang-orang lain yang kamu nggak kenal gitu ya, dibanding misalnya teman, misalnya saudara gitu ya, misalnya pun mungkin keluarga kamu dan lain sebagainya. Cuma kalau yang aku lihat, kalau kamu ke lingkaran kamu sendiri, kamu tuh lebih lebih nggak mau cerita banyak. Tetapi saat kamu menaruh hal tersebut keluar gitu ya, kamu lebih bisa aktif gitu loh. Mungkin dikarenakan kamu merasa bahwa orang yang nggak kenal gue tuh nggak bakal ngakimin gue, nggak bakal ngejudge gue gitu loh, nggak bakal ngomong macem-macem, bisa jadi seperti itu. Nah, berarti apa? Berarti ada yang perlu kamu cek di lingkungan kamu kalau sampai kamu punya perasaan seperti itu, ya. Oke. Cancer, The Chariot. Di part ketiga 2021, kamu fokus akan diri kamu fokus untuk maju ke depan, karena yang aku lihat walaupun di part kedua ini kamu ya masih masih mengusahakan sesuatu untuk, lebih stabil ya, lebih stabil tapi mungkin belum ada lebihnya, mungkin belum ada bonusnya, tapi kamu mulai merasakan satu kestabilan kalau yang aku lihat di sini ya. Dan di part ketiga ini kamu fokus sama diri kamu. Buat beberapa dari kamu aku melihat ada traveling di sini ya, ada traveling, ada perjalanan di sini. Bisa jadi kamu
entah mungkin berhubungan dengan orang yang di lain lokasi, lain negara, lain kota, dan lain sebagainya, atau kamu berkomunikasi dengan mereka, atau kamu punya rencana gitu loh. Mungkin rencana liburan atau mengunjungi seseorang di sini. Oke. Ace of Pentacles. Oh, ini ya, dari part kedua ke bawah, ke part ketiga. Aku lihat oke banget. Ada kesempatan di sana, ada peluang besar di sana, bisa jadi kamu mendapatkan modal, atau ada investor, atau kamu mendapat pinjaman uang, ataupun kamu melihat adanya peluang besar untuk meningkatkan pekerjaan income kamu ya di sini. Bisa buat beberapa dari kamu mendapatkan pekerjaan ini, atau kamu buka bisnis gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ya inilah yang kamu tunggu gitu loh. Peluang ini, hasil ini yang kamu tunggu. Jadi, wow, that's nice. Buat beberapa dari kamu ya, Cancer, kalau kamu pada awal-awal atau kamu sudah baru saja keluar dari satu komitmen, satu hubungan, satu kontrak, aku melihat di tahun 2021 ini kamu akan mendapatkan kembali baik itu hubungan, baik itu pekerjaan, baik itu usaha atau peluang yang datang lebih baik lagi. Karena apa? Ini tuh seperti kayak kamu ngelihat segalanya tadinya gelap gitu ya. Tapi akhirnya kamu bisa ngelihat, oh ternyata apa yang harus gue lepaskan ini memang harus gue lepaskan karena apa? Karena gue memberikan peluang buat semesta ini ngasih hal yang lebih baik buat gue, ngasih orang yang lebih baik dalam hidup gue, ngasih rezeki yang lebih baik buat gue, gitu loh. Dan aku melihat di sini ceritanya tuh bener-bener yang, tahu nggak sih alurnya tuh yang bener-bener jalan dengan nggak pakai cegukan, ngerti ya kamu? Kalau yang aku lihat baik di dalam ya ini di dalam keluarga, masalah finansial, ada peningkatan, dan mungkin pada saat ini kamu tidak melihat itu dan susah untuk mempercayai ini, gitu ya. Dan aku melihat di sini yaitu take a leap of faith. Kadang-kadang kita takut untuk melakukan sesuatu dan kita bersikeras mempertahankan satu hal yang lama. Padahal semesta ini mungkin ingin untuk kita, udah dong, lepasin dong. Ini kan kamu udah tahu, ini udah nggak baik, ini udah nggak berguna lagi buat kamu. Udah, kamu harus lepasin. Dan mungkin kamu berada di dalam hubungan yang seperti itu, yang kamu susah untuk lepasin. Pada akhirnya kamu misalnya melepaskan. Dari sini aku lihat ceritanya. Pada akhirnya kamu berusaha untuk bisa melepaskan. Itu akan melalui proses gitu ya. Dan pada saat itu mungkin kalian ngerasa, gue nggak bisa, nggak ada orang itu, gue nggak bisa lepas dari dia, gue nggak bisa relain dia. Tapi waktu kamu take a leap of faith gitu ya, punya keyakinan, punya iman bahwa yang kuasa semesta ini punya yang terbaik dan punya yang lebih baik untuk kamu. Mau itu barang, mau itu kerjaan, mau itu hubungan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang diminta dari kita adalah untuk buka tangan kita dan kasih space untuk semesta ini dan yang kuasa untuk naruh berkatnya dan berkahnya dan rezekinya. Gitu. Oke, Cancer. Good reading. Begitu ngelihat death card, kadang-kadang orang langsung, hah, apa itu? Dan kadang-kadang kita harus membiarkan sesuatu berakhir, sesuatu mati, karena apa? Dari situlah ada kehidupan baru yang bangkit, ya. Oke, Cancer, ini adalah readingan untuk kalian. Terima kasih udah nonton. Semoga ini bisa ada yang berguna, mungkin buat kalian ambil
buat tahun 2021, eee, harapan aku pastinya yang terbaik untuk kalian. Selalu sukses, selalu lancar semuanya, selalu semangat, selalu sehat ya. Terima kasih. Namaste.